Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robel Lazija dengan NIM 11920600085 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum, yaitu praktikum metabolisme pada mata kuliah fisiologi hewan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Haji Asrianti Masud, SSI, MPD, dan juga kepada asisten praktikum, yaitu Tedipa Nurwulandari, yang telah membimbing saya selama praktikum ini. Metabolisme berasal dari kata Yunani yaitu metabole yang berarti perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolisme adalah proses kimia yang memungkinkan sel-sel untuk dapat melangsungkan kehidupan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan terjadi proses metabolisme untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas atau kontraksi otot. Juga dihasilkan cadangan energi yang disimpan dalam tubuh berupa ATP, PC, glikogen, dan lemak. Selain itu, proses metabolisme juga menghasilkan limbah berupa air, karbon dioksida, urea, dan asam laktat yang dibuang melalui urin, keringat, dan pernapasan. Menurut Syafrizal 2009 halaman 64, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah sintesis atau pembentukan molekul organik yang menyerap membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul organik yang menghasilkan energi. Metabolisme seluler terjadi dikatalis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Reaksi-reaksi ini selain melibatkan berbagai jenis metabolisme, juga dapat menghasilkan energi maupun mendaur ulang komponen yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Menurut Hepsi 2013, proses metabolisme bersifat spesifik dan berjalan simultan tanpa kesalahan karena diregulasi oleh DNA di nukleus dengan hasil ekspresi yang dapat berupa protein di sitoplasma, retikulum endoplasma, maupun jenis translokasi protein yang lain. Fenotip yang terbentuk berasal dari aliran DNA ke RNA menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi menurut Yustianingsih 2018 halaman 53-54. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama ada timbangan. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan. Kemudian ada alat pengukur. Alat pengukur ini digunakan untuk mengukur tinggi badan. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah pertama yaitu timbang berat badan kita terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu mengukur tinggi badan kita, kemudian catat hasilnya. Setelah mengukur berat dan tinggi badan, selanjutnya kita mencari luas permukaan tubuh kita dengan menggunakan chart du Bois. Caranya yaitu menarik garis-garis sebelah kanan yang menunjukkan berat badan kita, kemudian ditarik ke sebelah kiri yang merupakan tinggi badan kita, kemudian dicatat dari garis tengahnya. Bisa kita lihat yaitu BMR sama dengan luas kali BME kali 24. Luasnya yaitu 1,26 dikali BME-nya 36,9 dan dikali 24. Hasilnya yaitu 1.115.856 kalori yang kita butuhkan setiap harinya. Selanjutnya yaitu hasil dari pengukuran berat badan dan tinggi badan. Diperoleh hasil dari nama Robel Lazija, usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 147 cm,
berat badan 38 kg, luas permukaan tubuh 1,26, BME 36,9, kemudian BMR-nya 1.115.856. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pada praktikum kali ini menggunakan data untuk mengetahui metabolisme basal dengan mengambil data usia, berat badan, tinggi badan, serta BMR. Dari data tersebut didapatkan hasil yaitu nama Ropiatul berusia 21 tahun dengan jenis kelamin perempuan, memiliki berat badan 38 kg dengan tinggi badan 147 cm, luas permukaan tubuh 1,26, memiliki BMR 1.115.856 yang berarti praktikan membutuhkan sebanyak 1.115.856 kalori per hari. Jika dilihat dari hasil perhitungan tersebut, maka kebutuhan kalori akan semakin banyak sebanding dengan berat tubuh. Semakin berat tubuh, maka akan semakin banyak pula kebutuhan kalori per hari bagi tubuh. Untuk laki-laki dan perempuan jelas berbeda dilihat dari kebutuhan kalorinya. Dilihat dari BMI-nya saja, laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari kekuatan dan aktivitas dan tenaga yang diperlukan oleh laki-laki biasanya lebih besar daripada perempuan. Selanjutnya ke isi soal. Yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya yaitu karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, dan usia. Setiap individu memiliki kecepatan metabolisme berbeda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Orang yang memiliki berat badan lebih besar memiliki kecepatan metabolisme lebih besar atau tinggi karena membutuhkan energi yang besar untuk mengimbangi panas tubuh yang hilang. Selanjutnya yang kedua, di mana tempat terjadi metabolisme? Jelaskan. Jawabannya, metabolisme ini terjadi di dalam sel atau organisme yang memungkinkan adanya kehidupan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Metabolisme berfungsi dalam mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi suatu energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh seperti bernapas dan melakukan berbagai aktivitas. Kemudian ke soal yang ketiga, yaitu buatlah pembahasan sesuai dengan hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum mengenai metabolisme, didapatkan kecepatan metabolisme setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tinggi badan, berat badan, usia, luas permukaan tubuh, dan jenis kelamin. Dalam menentukan luas permukaan tubuh, kita harus mengetahui berat dan tinggi seseorang, setelah itu menggunakan chart Du Bois dengan menarik garis untuk menentukan nilai BSA atau luas permukaan tubuh.